least it was worth a try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di podcast Universitas Andalas dengan tentunya dengan tema informatif, edukatif, dan inspiratif. Dengan saya Haikal Aksara, dan di podcast kali ini kita tentunya tidak hanya akan menambah wawasan, tetapi juga akan memotivasi untuk terus selalu berinovasi. Sekarang, Haikal sudah bersama dengan salah satu guru besar dari Fakultas Teknik Universitas Andalas. Beliau merupakan sosok inspiratif bagi banyak mahasiswa, terkhususnya mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Andalas, yang mana beliau telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam pengembangan sistem kendali dan teknologi cerdas. Mari kita sambut Profesor Dr. Eng Insinyur Muhammad Ilham Dirusdi STMT. Selamat datang Bapak. Terima kasih Haikal Iya, telah Bapak. diundang ke sini Haikal. Ya, Bapak, gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah Haikal, sehat. Begitu juga harapannya Alhamdulillah. Haikal dan tim yang ada di sini semuanya. Semoga semua sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, tentunya seseorang seperti Bapak memiliki kesibukan yang luar biasa tentunya ya Pak. Dan kalau kita boleh tahu nih Pak, bagaimana sih Pak kesibukan Bapak akhir-akhir ini? Apa aja yang menjadi bagian dari kegiatan Bapak akhir-akhir ini Bapak? Baik, eh, ya di laboratorium saat ini kita seperti biasa ya melakukan riset. Di saat ini saya punya ada 6 orang mahasiswa doktor, ada 3 orang mahasiswa magister dan 4 atau 5 orang mahasiswa sarjana. Setiap hari Rabu kita melakukan seminar progres kemajuan, itu yang untuk penelitian. Lalu setiap untuk yang tahun ajaran baru sekarang saya dapat jadwal mengajar hari Senin dan hari Jumat. Itu untuk pendidikan. Sedangkan di pengelolaan kebetulan saya masih diamanahkan saat ini di Ketua Departemen Teknik Elektro Universitas Andalas. Mungkin demikian Haikal. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bapak. Dan tentunya di balik kesibukan beliau tentu harus dengan semangat yang besar juga ya Pak menjalani kehidupan dan kesibukan sehari-hari Bapak tentunya ya Bapak. Kemudian nih Pak Haikal juga pengen tahu nih Pak. Karena tadi juga sebelumnya Haikal juga sempat baca orasi ilmiah Bapak, dan itu sangat benar-benar sangat memotivasi teman-teman semua. Bagaimana apa yang menjadi motivasi utama Bapak untuk mendalami peran bidang ilmu kendali robot dan teknologi bantu Bapak? Oh, ya Haikal. Jadi di elektro itu sebenarnya ada beberapa bidang Ya. seperti power, telekomunikasi, kendali, ada komputer, ada elektronika, ada banyak bidang di teknik elektro itu. Nah, di internal saya dari keinginan pribadi saya suka dengan matematika, dan yang paling dominan matematika di elektro itu kontrol. Nah, lalu dari segi eksternal ya saya orang-orang terdekat saya yang beberapanya itu seperti orang tua saya, ibu saya bergerak di bidang kesehatan ya, jadi saya juga ingin mengcombine ilmu kesehatan dan bidang elektro, dan yang paling possible itu ada di bidang kendali. Jadi saya menggabungkan teknik elektro dan bidang kesehatan. Waduh, luar biasa sekali ya teman-teman. Kalau dari Bapak nih Pak, apa sih Pak trik dan tips yang Bapak terapkan pada saat belajar sehingga Bapak bisa konsisten dalam proses belajar? Baik. Haikal, jadi saya tipikal yang kalau tidak sibuk, jadi saya perhatikan sejak saya kuliah dulu, saya aktif di kemahasiswaan, pernah jadi ketua organisasi kemahasiswaan internal maupun eksternal di Bandung. Ketika saya aktif, studi saya jadi lebih baik. Karena ternyata saya lebih disiplin dengan diri saya ketika saya aktif. Mungkin orang berbeda-beda, tapi ada satu mungkin yang bisa kita terapkan itu. Jadi yang diajarkan dulu, kita harus niatkan belajar itu jadi ibadah. Nah, karena kan kita nggak ingin kegiatan kita sehari-hari itu nggak dicatat jadi amal ibadah yang baik. Karena
kalau hanya sholat dan puasa yang jadi ibadah kan sholat kita cuma sebentar, sedangkan kita belajarnya lebih dominan sehari-hari. Maka diniatkan belajar karena Allah. Nah, kalau kita niat sesuatu karena ibadah, pasti kita habis-habisan ingin yang terbaik. Karena untuk akhirat. Nah, ya. Nah, kalau untuk akhirat kan lakukan yang terbaik. Lakukan seakan-akan kita sebentar lagi dipanggil oleh Allah. Jadi pengingat ya Pak, reminder Iya. juga ya Pak. Benar, luar biasa sekali teman-teman. Dan ini juga harus jadi trigger semangat buat teman-teman remaja, teman-teman pemirsa di rumah dimanapun saat ini, bahwa kalau kita ingin mengkonsistenkan niat kita, semangat kita juga harus mengacu pada secara spiritualnya ya Pak. Secara spiritual. Ya, ibadah Ya. kita tanamkan ke diri kita bahwa setiap yang kita lakukan itu ada kaitannya dengan ibadah kita, ada nilai-nilai positif yang kita lakukan dari setiap kegiatan kita, seperti itu. Memang banyak sekali ya, kalau mau Pak udah pernah berpengalaman, jawabannya memang sangat menyentuh teman-teman. Kemudian, nah ini Pak, kemarin juga Eka sudah sempat baca orasi ilmiah Bapak, itu judulnya Komunikasi Manusia Mesin Melalui Biosignal, sebuah era baru dalam interaksi. Nah, dalam orasi ilmiah ini, Bapak menyebutkan pentingnya biosignal sebagai solusi untuk interaksi manusia mesin. Dari yang telah Bapak lakukan selama ini Pak, bagaimana menurut Bapak biosignal ini dapat meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas? Makasih kalian. Jadi komunikasi itu kan adalah pengiriman sinyal. Komunikasi adalah kegiatan mengirimkan sinyal antara pemancar dan ada penerima. Nah, untuk orang-orang dengan kebutuhan khusus atau disabilitas, mereka mengalami kendala dalam komunikasi ini. Jadi komunikasi ini bisa antar mesin dan manusia, atau manusia dan mesin, maupun mesin ataupun manusia dan manusia. Misalkan selama ini kita menggunakan mechanical signal, seperti menyentuh atau memencet suatu tombol untuk menyalakan televisi misalkan, atau kipas angin. Tapi kalau kita nggak bisa memencetnya gimana? Karena tangan kita terbatas, jari tangan kita terbatas, apa yang bisa dilakukan? Atau seseorang itu ingin mengirim pesan teks, message, WhatsApp gitu ke saudaranya, tapi dia nggak bisa nyentuh, jari tangannya nggak bisa nyentuh. Bagaimana cara dia mengoperasikan? Jadi biosignal ini bisa mengganti fungsi-fungsi anggota gerak tubuh tadi, bisa menggantikan tangan, bisa menggantikan kaki, dan lain-lain. Jadi dia bisa menggantikan fungsi-fungsi tubuh tadi untuk kita berkomunikasi dengan orang lain maupun dengan mesin. Itu biosignal. Nah, biosignal itu adalah sinyal listrik yang muncul dari tubuh manusia. Jadi tubuh manusia ini penuh dengan listrik. Ini terjadi karena membran sel kita itu ada selaputnya yang kalau terjadi stimulasi akan terjadi pertukaran ion dari membran itu. Kalau ionnya bertukar, ion itu kan ada polaritasnya. Kalau dia bertukar posisinya, itu menimbulkan perbedaan tegangan. Perbedaan tegangan itulah yang sinyal listrik dari tubuh yang disebut dengan biosignal. Kita manfaatkan, ternyata biosignal itu punya keteraturan, kita pelajari, dia teratur, kita manfaatkan untuk sinyal komunikasi antar manusia dengan manusia ataupun antar manusia dengan mesin. Nah, itu caranya biosignal membantu orang disabilitas. Nah, biasa sekali. Memang sesuai dengan istilahnya juga ya Pak, biosignal. Ya. Dari makhluk hidup, dari manusia berarti ya Pak. Sinyal dari makhluk hidup. Makhluk hidup ya Pak. Nah, dan ini juga jadi salah satu hal yang open minded juga untuk teman-teman pemirsa yang ada di rumah, karena Universitas Andalas memang sudah sangat bersifat inklusivitas ya Bapak. Inklusif. Karena semua lapisan, semua orang itu memang jadi sasaran kita, baik itu dalam target pendidikan akademik, kemudian dalam pengembangan teknologi, karena semuanya memang layak dan harus
mendapatkan hak yang sama ya Pak untuk mendapatkan fasilitas teknologi maupun pendidikan di dunia ini, terusnya di Indonesia dan di Universitas Andalas. Luar biasa sekali tentu ya teman-teman. Kemudian Bapak, bicara tentang perkembangan teknologi biosignal. Menurut Bapak bagaimana perkembangan teknologi biosignal di Indonesia saat ini Pak? Dan dari yang telah Bapak lakukan selama ini, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam penelitian di bidang ini Pak? Ya, saat ini kita bekerja sama dengan beberapa kampus di Indonesia untuk pengembangan penelitian ini. Ada beberapa, belum begitu banyak, tapi sudah ada beberapa dan mereka luar biasa. Saya biasa-biasa saja sebenarnya. Nah, kerjasama ini penting. Dan juga kita melaksanakan kerjasama dengan pihak luar negeri, baik yang di tetangga kita, Singapura, di Malaysia, maupun yang di Jepang. Nah, ini penting kerjasama dengan kampus. Tantangan berikutnya, negara sebenarnya sudah sangat memperhatikan, UNAN juga sangat luar biasa memperhatikan disabilitas, pendidikan inklusif ini. Bagi kami seorang engineer, itu adalah tentang pemenuhan kemandirian teknologi bangsa. Itu tantangannya. Jadi dalam membangun teknologi bantu ini masih banyak beberapa bagian kita yang masih butuh komponen dari luar. Nah, ini tantangan kedepannya, tapi tantangan itu peluang. Peluang berarti kita masih ada space untuk mempelajari sesuatu, mengembangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Jadi dukungan sudah ada, kerjasama sudah ada, tapi memang secara teknologi kita masih ada yang belum mandiri. Ini harus kita penuhi. Iya, terkadang juga ya Pak, kalau kita ingin menciptakan sebuah inovasi, memang berangkat dari sebuah masalah juga Pak. Masalah dan juga tentunya tantangan yang kita hadapi, yang kita rasakan, berangkat dari keresahan itu lahirlah sebuah ide-ide yang akan dikembangkan, yang akan dimunculkan, yang nantinya akan berguna untuk masa depan nantinya. Ya, nah tadi juga Bapak menyebutkan bahwa biosignal ini dikembangkan di laboratorium Universitas Andalas. Boleh nih Pak berbagi dengan teman-teman kita yang menonton podcast kita pada saat ini, berbagi lebih banyak gitu Pak tentang penelitian yang telah dilakukan dan bagaimana hasil yang sudah dilakukan gitu Pak ke masyarakat gitu Pak, yang telah dilakukan di Universitas Andalas ini. Jadi kita mengembangkan teknologi namanya InMotion. InMotion. Integrated Mobilization and Communication Technology. Jadi sebuah teknologi bantu yang memiliki fungsi mobilisasi, berpindah, dan komunikasi, berinteraksi dengan orang lain ataupun mesin. Nah, untuk fungsi mobilisasi, kita telah kembangkan kursi roda itu dapat dikendalikan dengan berbagai macam metode. Seperti dengan pikiran. Ya. Dengan mata. Dengan otot-otot pada lengan, pada beberapa bagian tubuh. Jadi kita telah punya tiga sumber sinyal saat ini. Otot, lalu bisa otot lengan, bisa otot kaki atau otot rahang, mata, dan terakhir otak. Ini menarik karena kalau bagi umat muslim, kalau nggak kuat berdiri, berbaring, isyarat gitu kan. Kalau nggak kuat juga isyarat mata, maka dengan pikiran kan. Dengan otak. Ternyata memang cara keilmuannya sinyal dari otak manusia itulah sinyal terakhir yang akan ada. Kalau anggota gerak tubuhnya sudah nggak bisa, matanya juga nggak bisa lagi bergerak, berarti nggak ada sinyalnya lagi. Dan memang yang terakhir tersisa itu otak. Jadi, luar biasa sekali. Memang kita terakhir kita beribadah tuh pakai otak. Nah,
Itu fungsi mobilisasi. Lalu ada fungsi komunikasi. Kita kembangkan yang namanya virtual keyboard. Jadi, virtual keyboard ini dapat dikendalikan oleh pengguna. Jadi di kursi roda itu ada monitornya. Dapat dikendalikan oleh pengguna. Dapat digunakan oleh pengguna untuk mengoperasikan si kursi roda tadi. Ataupun untuk berkirim pesan dengan orang-orang sekitarnya. Kirim pesan teks. Atau untuk ada fungsi menghidupkan lampu, mematikan lampu, membunyikan alarm, juga ada fungsinya di sana. Nah, itu yang kita kembangkan teknologi InMotion. Nah, terkait dengan teknologi bidang kesehatan, selain InMotion juga ada beberapa yang dikembangkan tim, seperti pendeteksi kanker kulit, pendeteksi diabetes dengan menggunakan kamera pada mata, atau juga ada juga tim yang membuat alat penghitung, alat pendeteksi ayam yang sakit atau mati dalam kandang. Kalau dalam kandangnya hanya 10 ekor nggak ada masalah. Tapi kalau di Kandang besarnya house itu yang 10.000 ayamnya, ribuan. itu butuh mesin. Ya. Nah, juga ada yang bikin alat penghitung bibit ikan otomatis. Kalau kita beli bibit ikan ke tempatnya itu kan biasanya 10.000 ekor itu nggak bisa dihitung 10.000 ekor. Pakai takaran biasanya. Pakai takaran aja. Pakai takaran biasanya. Pakai takaran aja. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya dengan tingkat kelitian yang bagus? Itu juga dikembangkan. Jadi ada InMotion dan alat-alat lainnya kita kembangkan untuk alat bantu. Visi Bapak ke depan nih Pak dalam pengembangan teknologi bantu. Nah, khususnya di bidang biosignal ini Pak. Bagaimana Bapak melihat teknologi ini akan berevolusi dalam dekade mendatang? Karena kita lihat juga Pak, perkembangan teknologi ini memang sangat begitu luar biasa ya Pak. Perkembangannya sangat luar biasa. Iya. Jadi kita telah lewat revolusi industri 4.0 dan kita sudah masuk ke revolusi industri 5.0. Itu istilahnya. Tapi dalam penerapannya seperti ini kira-kira. Kalau dulu kita ke toko baju ada ukuran L, XL, S gitu ya. Nah, kita ambil ukuran L, ukuran kita. Semua L itu sama. Tapi kedepannya produk itu harus sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi nanti kita ke warung atau ke toko baju, kita akan mendesain baju kita sendiri, diukur langsung jadi. Jadi seperti itu. Jadi nggak dipajang barang banyak lagi, tapi kita melakukan pengukuran, lalu kita desain sendiri kebutuhan kita. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Begitu juga sepatu, didesainnya sendiri di tempat, lalu jadi seperti itulah teknologi nantinya. Nah, begitu juga ini teknologi bantu ini, dia sangat spesifik. Dia nggak bisa general kan, karena kondisi orang berbeda-beda. Saya pernah punya pengalaman. Pertama waktu di kota Gifu, Jepang. Saya sedang belanja di supermarket. Seorang nenek-nenek berbelanja dengan alat bantu kursi roda. Dia beraktivitas sendiri tanpa dibantu. Kita bisa bayangkan berarti rak-raknya bisa tercapai oleh dia. Satu. Kebetulan kami sama-sama keluar dari supermarket itu. Lalu dia naik mobil sendiri, duduk di driver tanpa kaki. Jadi, wah, mandiri sekali. Semua teknologi sudah dibangun untuk dia. Waktu itu saya conference di Korea, didatangkan penyandang disabilitasnya. Kursi rodanya
seperti tempat tidur, fungsinya lengkap semuanya di situ untuk dia, bisa diberdirikan otomatis semuanya. Itu didesain untuk dia. Jadi teknologi bantu ini dikembangkan betul-betul sesuai dengan kebutuhan spesifik pengguna. Nah, untuk itu ini tantangannya sangat berat berarti kan. Oleh karena itu fungsi dari AI, artificial intelligence sangat berarti di sini. Karena AI dapat menyederhanakan itu. Kompleksitas dari sistem itu, bagaimana pengambilan keputusan yang kompleks bisa lebih sederhana dengan AI. Dibantu dengan AI dan tentunya juga penerapan IoT. Data dikirim semuanya, AI tinggal mengakses tuh, jadi semua terbantu. Jadi penerapan IoT dan AI untuk dapat menghasilkan teknologi bantu sesuai dengan kebutuhan pengguna itu sangat penting. Memang kalau misalnya ya diciptakan dan dikembangkan teknologi itu memang untuk memudahkan pekerjaan manusia ya Pak, memudahkan manusia juga. Tetapi bukan berarti itu justru untuk melemahkan kita ya Pak. Justru ini dengan perkembangan teknologi ini teman-teman juga jadi penyemangat kita, pemicu semangat kita untuk lebih mengembangkannya lagi ke depannya. Bukan pesannya kadang nih Pak, kadang nih orang kalau misalnya bicara tentang perkembangan teknologi, contohnya nih AI Pak. Kadang ada yang disalahgunakan, ada yang tidak tepat penggunaannya. Tapi kita harus menjadikan ini sebagai sesuatu yang kedepannya kita berpikir ini akan harus lebih dikembangkan lagi dengan kemampuan kita. Pengen juga tahu gitu Pak, Bapak menyebutkan bahwa isu keletihan pada penggunaan biosignal telah diatasi dalam penelitian Bapak. Dan nah nih Pak, bagaimana metode pengurangan keletihan ini diterapkan pada kursi roda cerdas yang telah Bapak kembangkan? Baik. Mata ataupun pergelangan tangan, ada orang tidak punya jari ya, itu kan sebenarnya bukan fungsi naturalnya tidak untuk mengendalikan peralatan kan, bukan untuk berkomunikasi seperti itu fungsi naturalnya. Jadi kalau digunakan mata digunakan untuk mengoperasikan suatu alat, ya awal-awalnya pasti tidak terbiasa. Nah, salah satu cara kita mengatasi kelelahan karena tidak terbiasa tadi kan capek, adalah dengan mengenali fungsi kedipan sadar, aktivitas mata kedipan sadar dengan kedipan tidak sadar. Ternyata berbeda sinyalnya. Wow, kita pelajari ternyata kedipan sadar itu seperti ini polanya. Kedipan sadar seperti beda lagi. Oleh karena itu, karena kita telah bisa mengenalinya, kedipan tidak sadar itu tidak akan memberikan pengaruh apa-apa pada sistem. Jadi user bisa dengan santai mau berkedip berapa kali pun silahkan. Nah, itu kita bisa manfaatkan. Lalu untuk pergelangan tangan, misalkan kita mengendalikan kursi roda dengan pergelangan tangan seperti ini maju misalkan, ini ke kanan, ini ke kiri, ini mundur kursi rodanya misalkan ya. Nah, posisi normal kita itu nggak seperti ini, tapi seperti ini, tidak melawan gaya gravitasi, santai saja posisi normalnya. Nah, karena telah kita temukan, kita teliti kalau seperti ini itu 6 menit saja sudah capek, kita sudah gemetaran. Kalau orang biasa sudah gemetaran tangannya untuk menahan, tapi kalau seperti ini itu lebih lama lagi, tidak merasa capek atau kelelahan. Nah, hal-hal sederhana saja kita bisa ternyata mengatasi kelelahan ini. Jadi nggak rumit sebenarnya, tapi ya alhamdulillah kita menemukan solusinya. Ya, dan ternyata hal-hal yang kita terduga pun terungkap di sini teman-teman. Kalau kedipan sadar dan tidak sadar itu menghasilkan sinyal yang berbeda ya Pak. Memang luar biasa teman-teman. Dan terkadang kalau kita, bukan terkadang, memang kalau misalnya ingin menciptakan sebuah alat Bapak, berarti untuk persiapannya memang sangat kompleks ya Pak. Banyak hal-hal yang perlu kita pertimbangkan dari segi bagaimana penggunanya nanti, usernya nanti, kemudian bagaimana keberlanjutan alatnya juga, pengembangan alatnya juga. Memang sangat butuh kita persiapan yang begitu matang dan tentunya tidak instan. Walaupun nanti mungkin teknologi yang kita hasilkan itu bersifat instan dalam penggunaannya,
tapi tidak instan pada saat pembuatannya, teman-teman. Dan nah nih Pak, melihat pencapaian yang telah Pak raih, khususnya di bidang kendali robot dan teknologi bantu, kalau tadi kita bicara tentang visi Bapak ke depannya, kini visi Bapak ke depannya untuk pengembangan teknologi di Indonesia, Pak. Secara di Indonesianya bagaimana visi pengembangan teknologi yang Bapak kembangkan yang ingin Bapak kembangkan di Indonesia dan terkhususnya untuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih banyak Ekal. Jadi pemerintah tuh sebenarnya sudah membuatkan peraturan bagaimana kita harus mempersiapkan fasilitas untuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas, baik di dunia pendidikan, dunia untuk layanan publik, kesehatan itu sudah ada. Jadi kita cukup mengisi, ada kebutuhan di sana kita mengisi. Jadi untuk olahraga menarik, Haikal. Untuk olahraga kalau kawan-kawan ya pernah ngelihat SEA Games atau ini khusus untuk orang-orang berkebutuhan khusus, itu sepertinya seperti badminton misalkan, itu kan mereka pakai kursi roda, lalu kursi roda itu digerakkan dengan tangan ya, lalu dia pegang raket. Itu kan sulit sebenarnya. Sambil mengarahkan kursi roda dia pegang raket. Oh, kenapa tidak kita coba bikin inovasi kursi rodanya mengarah sendiri ke arah kok. Jadi saudara kita itu tinggal mukul saja gitu misalkan. Ya banyak sebenarnya peluang. Di dunia pendidikan juga seperti itu. Teman-teman penyandang disabilitas ini misalkan ada yang kesulitan dalam belajar, kita bisa membuat bahan ajarnya, model ajarnya, banyak kesempatan. Jadi teknologi bantu ini di berbagai bidang. Ingat bahwa kita dihadapi dengan tantangan 2050, diperkirakan sekitar 20% kita, hampir 20% kita itu adalah orang tua. Jadi orang tua ini karena aging population butuh bantuan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi disabilitas itu disebabkan karena kepenuaan masyarakat, bisa disebabkan karena obat-obatan, pola makan yang sakit gitu ya. Jadi banyak faktor. Jadi harapan kita tentu tidak, tapi kita harus siap-siap. Indonesia sudah harus memikirkannya. Orang-orang disabilitas ini harus tetap produktif, harus tetap bermakna di tengah-tengah komunitasnya. Dan terbaru juga nih Pak, kemarin Pak yang di Indonesia, prestasi Indonesia itu salah seorang saudari kita yang berkebutuhan khusus juga memakai kaki palsu, tapi dia bisa memenangkan perlombaan lari, mengalahkan dari negara-negara lain. Itu luar biasa sekali. Dan itu tentunya juga bantuan dari teknologi bantu juga ya Pak. Bantu. Nah memang teknologi ini, kalau kita bicara tentang teknologi itu cakupannya bukan hanya ke satu bidang ya Pak, bisa menjarah ke bidang-bidang lain, khususnya bidang-bidang kesehatan, pendidikan, komunikasi, semuanya bisa menjarah dari teknologi ini yang akan sangat membantu manusia dalam pekerjaan sehari-hari, membantu misalnya ada saudara kita yang berkebutuhan khusus untuk menjalankan kehidupan mereka, sehingga mereka juga merasakan apa yang kita rasakan ya Pak. Ya misalnya kayak bermain bulu tangkis seperti yang dibilang Bapak tadi, yang mungkin kita nggak pernah mikir nih bakal kalau saudara kita yang berkebutuhan khusus nggak bisa main bulu tangkis karena keterbatasan mereka. Justru dengan teknologi kita bisa menemukan solusinya, founding solution untuk bagaimana cara mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan juga. Boleh nih Pak ceritain Pak lebih dalam bagaimana sih dukungan dari keluarga Bapak, terutama dari saudara-saudara Bapak yang mempengaruhi pencapaian karir Bapak yang begitu luar biasa dan inspiratif. Ini jadi orang saudara-saudara atau keluarga saya itu orang yang pertama yang ada ketika kita bisa ataupun kita tidak bisa. Mereka yang jadi tempat ini kita, cerita kita. Jadi kalau untuk saudara-saudara saya, mereka juga kebetulan dosen dan peneliti. Jadi
sejak dari awal ya, dari S1, oh, karir path itu saya beruntung ya, saya mengikuti jejak karir mereka walaupun tidak sama persis, karena yang pertama itu profesor di Singapura, yang kedua juga lama di luar negeri, sekarang bertugas di Airlangga. Jadi mungkin terasa lebih mudah karena sudah ada yang bisa dicontoh. Waduh, luar Nah, biasa. jadi Bang, lalu ya keseharian kami saling support. Jadi kalau bicaranya tentang pendidikan atau penelitian itu sangat intens, sangat menarik lah kalau kami bicara terkait itu, bisa lama kami diskusinya. karena memang dari lingkungan terkecilnya lingkungan keluarga Bapak yang paling dekat dan tahu bagaimana kondisinya ya Pak. Ya, Dan ketika karena punya background dan ketertarikan dalam dunia akademik juga, sehingga kalau mau berdiskusi pun sangat serasi pembicaraannya, sangat pembicaraannya sangat nyambung teman-teman. Jadi motivasi terkecil, motivasi dari lingkup terkecil, namun itu merupakan motivasi terbesar yang Bapak Ilhamdi punya. iya. Penasaran dong teman-teman gimana kan pola didik, pola asuh yang diterapkan oleh orang tuanya Bapak, oleh ayah Bapak selama mendidik anak-anaknya. Ya, jadi Pak Rusdi Rusid ya orang tua saya, dan Ibu Ulfi itu khusus untuk ayah itu, Papa kami memanggilnya, Bapak Rusdi. eh, Dia dosen sebenarnya. Ketika kakak saya yang pertama menginjak SMA, dia mengajarkan kakak saya yang pertama itu di rumah, belajar matematika, fisika, kimia gitu. Dan sejak saat itu dia karena mengajar anak-anaknya sebenarnya, lalu akhirnya sampai ke anak keempatnya dia membuka tempat belajar di rumah. Jadi kami nggak les di luar, nggak belajar di luar, terutama untuk kimia. Jadi kami untuk diberi contoh lah oleh orang tua, bukan hanya kimianya, tapi bagaimana orang tua kami mempersiapkan pelajaran, mengajarkan, dan mengencourage kami untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan. Itu bapak itu, jadi dia langsung yang mengajarkan kami. Nah, juga kalau ibu ya dengan kasih sayangnya ya, dia mensupport semuanya, dia support apapun itu kebutuhan, dia akan support. Jadi memang kebetulan kedua-duanya guru ya, dosen kedua-duanya. Jadi memang dalam keseharian di meja makan pun profesi dosen itu tanpa perlu teori lah, sudah dia contohkan kepada kami bagaimana guru itu sebenarnya. Insya Allah. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana nih Pak cara Bapak dalam menjaga keseimbangan ini Pak? Keseimbangan antara tuntutan pekerjaan Bapak, kemudian juga tuntutan waktu bersama dengan keluarga. Baik, Ekal. Jadi ini penghargaan saya berikan kepada istri saya, Dr. Winda ya. Jadi ketika lahiran anak pertama kami, bulan Oktober 2011, September 2011-nya saya ke Jepang, 1 bulan sebelum lahiran. Nah, 1 bulan sebelum lahiran, saya lanjut studi di Jepang. Itu sudah sangat berat. Saya kembali sebulan di Jepang, saya kembali ke Indonesia untuk menemani lahiran ke Padang ya, ke Padang, lalu saya kembali lagi ke Jepang. Lalu dia membesarkan anaknya sendiri sekian bulan pertama sebelum ikut sama saya di Jepang. Lalu memang dia sangat sangat
well prepared dengan anak-anaknya. Jadi lalu yang anak kedua dan ketiga kami, anak ketiga itu lahir kebetulan dia harus lanjut studi di Bandung. Jadi di masa itu di Padang, saya sudah kembali ke Padang, dia ke Bandung. Saya membesarkan 3 anak ini sendiri. Oh, gantian ya Pak? Gantian. Gantian. Alhamdulillah, saya banyak belajar dari orang tua dan mertua saya bagaimana merawat anak-anak, menyiapkan makannya, memandikannya, menidurkannya, luar biasa. Nah, anak-anak tadi, walaupun dia di Bandung, istri saya, ASI-nya 2 tahun full. Dia kirimkan ke Padang lewat pesawat. 2 tahun. 2 tahun Pak. Pakai freezer, saya kumpulkan di freezer, saya simpan baik-baik, saya pakai, saya kasih nomor baik-baik, yang mana yang baru, yang lama. Gak putus ASI-nya. Bagaimana perjuangan dia merawat keluarganya. 2 tahun full ASI-nya. Aduh. Walaupun jaraknya jauh. Nah, sampai sekarang dukungannya luar biasa kepada saya pribadi. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Bunda juga sukses dalam berkarirnya ya. Dan anak-anak semuanya juga semangat dalam belajarnya. Makasih ya Kak. Waduh, luar biasa sekali teman-teman. Nah, ini jadi sebuah hal yang sangat menarik juga teman-teman. Dan patut, memang sesuai dengan yang Haikal sampaikan di awal tadi. Bukan hanya menambah wawasan kita, tapi juga motivasi kita untuk berinovasi. Nah, gini Pak, sebagai seorang akademisi dan peneliti nih Pak, bagaimana harapan Bapak terhadap generasi muda, khususnya mahasiswa nih Pak, mahasiswa teknik elektro juga, fakultas teknik, mahasiswa Universitas Dallas, dalam mengembangkan teknologi kendali ini dan berkontribusi pada kemajuan teknologi di Indonesia. Ya, anak-anak teknik elektro khususnya ya, kita dalam menyelesaikan atau menjalani perkuliahan itu betul sungguh-sungguh mempelajarinya, menikmatinya, dan menguasai gitu. Jangan hanya sekedar lewat saja. Untuk bidang kontrol sendiri, semboyannya dari dulu semboyan kontrol itu kan control is everything. Control is everything. Atau everything is under control. Semuanya di bawah kendali. Everything is under control. Jadi bukan control everything, tapi everything is under control. Jadi segala sesuatu itu kita set sesuai dengan apa yang direncanakan, tentu perlu dikendalikan. Nah, jadi didalami betul, ada bidang banyak kontrol itu, ada robotnya, ada AI-nya, ada IoT-nya, macam-macam bidang kontrol itu didalami dan dinikmati. Mohon nih Pak berikan statement yang luar biasa lah Pak dari Bapak gitu. Ya, sebenarnya sekali lagi saya biasa-biasa saja ya kalian. Ya, pertama peduli. Kita peduli dengan lingkungan. Ya, pasti peduli dengan diri sendiri, berarti tidak membuang-buang waktu, belajar sungguh-sungguh, itu peduli diri sendiri. Peduli dengan lingkungan. Lalu kita sensitif terhadap permasalahan. Aware ya Pak. Nah, setelah kita peduli, kita sensitif, ada permasalahan, kita harus solutif. Jangan ada permasalahan kita ada masalah ini, masalah itu, tapi kita nggak tahu solusinya, hanya memberikan permasalahan saja. Mari solutif. Solusinya kreatif. Harus kreatif solusinya. Ide-ide anak muda sekarang kan sudah jauh di depan generasi-generasi sebelumnya solusinya itu. Nah, ketika kita memberikan ide kreatif, dalam pelaksanaannya ada permasalahan, jangan mudah menyerah. Jangan pantang menyerah. Jadi semangat gitu. Dan yang terakhir, tetap niatkan untuk ibadah.
Kalaupun gagal, tetap jadi amal ibadah kita untuk akhirat nantinya. Peduli, sensitif, Iya. solutif, kreatif, pantang menyerah, dan niat yang baik. Mungkin demikian Haikal. Aduh, luar biasa sekali ya teman-teman. Ya, sudah mencapai penghujung sesi kita pada hari ini. Terima kasih Bapak yang sudah Silakan. berbagi begitu banyak ilmu. Ini bagi teman-teman mahasiswa, ini udah kayak kuliah nih Pak. Udah banyak ilmu yang Bapak sampaikan, khususnya buat anak-anak teknik, teman-teman mahasiswa teknik. Banyak sekali ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Bapak. Baik, karena tadi dibuka dengan salam, akan tutup juga dengan salam Bapak. Kalau ada kata-kata yang salah, teman-teman, ya kita mohon untuk dimaafkan. Dan jangan lupa teman-teman di rumah untuk subscribe channel YouTube Unan Official, karena bakalan banyak sekali informasi-informasi yang akan disampaikan di sana seputar tentang lingkup Universitas Andalas tentunya. Baik, akhir-akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.